Setelah baru melayani satu koridor, layanan bis kita di kota Depok, Jawa Barat berencana akan menambah koridor baru, yakni dari stasiun Depok ke Sawangan. Rute baru ini disambut baik warga yang sering menggunakan transportasi umum. Dinas Perhubungan Kota Depok berencana akan menambah satu koridor baru layanan bis kita Trans Depok. Sebelumnya, bis kita sudah 1 tahun beroperasi dengan rute Terminal Depok Stasiun LRT Harjamukti, di mana perharinya bis kita mengangkut 6.000 penumpang. Untuk rute baru, bis kita akan melayani penumpang dari Stasiun Depok ke Sawangan. Dan nanti kita sesuai dengan kajian dan kebutuhan yang jelas saat ini sudah ada ke wilayah timurnya, pasti ke baratnya. Seperti apa nanti pengembangan yang akan kita lakukan di beberapa koridor nanti. Meski baru 1 tahun beroperasi, kehadiran bis kita disambut warga pengguna transportasi umum. Meski saat ini bis kita masih gratis, namun warga berharap tarif ditetapkan bisa terjangkau. Berbayar sih nggak apa-apa, tapi jangan mahal-mahal. Itu aja, terjangkau untuk anak sekolah, untuk ibu-ibu kita yang tidak bekerja, gitu loh. Saat ini layanan bis kita Trans Depok memiliki 15 armada bus dan 1 bus cadangan, dengan 46 titik pemberhentian dan 12 halte. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan Polri terbuka dengan masukan apapun terkait kematian Arya Daru Panggayunan. Tetaplah di Sindo Sore. Kembali di Sindo Sore, pemirsa, pasca demo yang terjadi beberapa hari terakhir, kondisi Jakarta mulai kembali pulih dan kondusif. Hal ini ditandai dengan berjalannya Car Free Day di Jalan Sudirman Tamrin pagi tadi. Meski tidak seramai biasanya, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa di area Car Free Day atau CFD Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Ada yang berjalan santai, berlari, hingga bersepeda. Demi menjaga keamanan, ratusan petugas Dinas Perhubungan dibantu aparat TNI disiagakan di area CFD Sudirman Tamrin. Sementara itu, di depan gedung DPR Jakarta, petugas PPSU membersihkan sisa sampah yang berserakan. Petugas keamanan juga masih disiagakan di lokasi. Pasca demo massa, petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU diturunkan ke kawasan gedung DPR Jakarta. Mereka mulai menyingkirkan sisa sampah yang berserakan di sekitar gedung usai unjuk rasa Sabtu malam. Tak hanya sisa makanan, petugas PPSU juga mengangkut batu dan kayu yang diduga digunakan massa selama bentrokan. Selain itu, petugas keamanan juga masih disiagakan di lokasi. Pemirsa, kawasan di sekitar Makobrimob Polda Metro Jaya, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat sejak siang tadi sudah bisa dilintasi kendaraan. Namun sejumlah petugas TNI masih berjaga di sekitar kawasan Tugu Tani. Kondisi di depan Makobrimob Kuitang terlihat sudah mulai dibersihkan dari sampah-sampah pasca aksi demo. Petugas PPSU dan TNI juga sudah membersihkan jalan dari sisa demo yang terjadi sejak Jumat lalu. Untuk mengetahui suasana di sekitar Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat, kami sudah terhubung dengan rekan Intra Setiabudi. Ya, selamat sore Intra, bagaimanakah situasi terkini di kawasan Makobrimob Kuitang sore ini? Baik, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update situasi terkini pasca aksi demonstrasi yang berakhir ricuh di kawasan Polda, maksud kami di Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat. Di mana untuk situasi terkini, Nadia dan juga pemirsa dapat kami gambarkan
terkait untuk masa aksi ini sudah tidak ada begitu ya. Namun meskipun masih ada penjagaan, namun tidak terlalu banyak. Ini ada sekitar kurang lebih puluhan saja dari pihak Brimob maupun juga dari anggota TNI juga masih berjaga. Namun untuk dipastikan situasi terkini aman, terkendali. Dan kalau kita bisa informasikan situasi terkini bahwa tempat saya melaporkan saat ini tadinya ditutup Nadia dan juga pemirsa. 2 jalur dari Senen ada ke Tugu Tani maupun juga Tugu Tani menuju Senen ini ditutup. Namun hingga sampai saat ini sudah normal kembali sejak tadi pagi, Nadia. Jalan yang menuju dari Senen ke Tugu Tani maupun arah sebaliknya sudah bisa dilalui oleh masyarakat untuk melakukan mobilitas seperti sedia kala. Adapun juga tadi percepatan pembersihan juga dilakukan oleh pihak TNI, PPSU maupun juga suku dinas pertamanan juga dibantu damkar ini melakukan bersih secara cepat sekali. Dan tadi damkar juga sempat menyiramkan air ke jalur Keramat Raya ini guna untuk segera membersihkan sisa-sisa pasca demo. Sementara itu Pak PPSU juga sudah mengambil barang-barang maupun juga sisa-sisa sampah maupun juga batu-batu dan saat ini sudah sangat-sangat steril dan aman untuk dilewati oleh masyarakat yang ingin melakukan kegiatan aktivitas ke Jakarta begitu. Dan Nadia dan juga pemirsa, kita ketahui juga tadi ini malam hari ini situasi terkini sangat gelap sekali. Namun saat ini listrik yang tadinya dibakar ini sudah berangsur diperbaiki oleh PLN sehingga nantinya pada malam hari ini kemungkinan besar jalan Keramat Raya ini sudah ada penerangan jalan guna untuk semakin nyaman para masyarakat untuk berkendara. Dan kalau terkait masalah aksi demonstrasi, Nadia dan juga pemirsa, bahwa kami bisa informasikan, setidaknya Polda Metro Jaya melakukan gerak operasi, yang mana operasi ini nanti akan berkeliling ke beberapa wilayah begitu, yang mana mengerahkan sebanyak 324 personil. Yang nantinya ini melibatkan mobil patroli di Telantas Polda Metro Jaya, Rantis pasukan Brimob bermotor, maupun juga mobil patroli Pamofit hingga unit Sabara. Dan nantinya titik-titik yang akan ditelusuri begitu Nadia, dapat kami informasikan nanti ini ada 3 titik utama, bahwa pertama ini bergerak ke arah wilayah hukum Jakarta Utara, selain itu Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, kedua Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan ketiga ini ada Jakarta Selatan dan juga Depok. Dan memang operasi ini guna untuk mengamankan situasi pasca aksi demo yang beberapa hari kebelakang ini terjadi, Nadia. Sehingga operasi ini diharapkan mampu meredam masyarakat untuk tidak melakukan anarkis dan melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum begitu ataupun merusak-rusak fasilitas umum, yang mana ini dilakukan guna untuk memberikan rasa nyaman serta amanah bagi para masyarakat maupun juga para pengendara sehingga dapat melakukan kegiatan mobilisasi ataupun seperti biasanya. Demikian Nadia. Baik, terima kasih Indra melaporkan langsung dari Kuitang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel, To The Point Aja, Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Ini mereka yang punya semangat belajar namun hanya jadi impian.